Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz karya Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih pada kitab As-Shalah, dan tema kita di malam hari ini berkaitan tentang sunnanus shalah. Sunnah salat. Sunnah salat ini jemaah suatu perkara yang ketika dikerjakan mendapatkan pahala, dan ketika ditinggalkan baik dengan sengaja ataupun lupa maka salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Adapun terkait apakah diwajibkan untuk sujud sahwi ketika ditinggalkan tanpa sengaja? Maka jawabannya jamaah terjadi enam pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena jika ditinggalkan dengan sengaja pun salatnya tetap sah. Tapi sebagian ulama yang mengatakan disunahkan, tapi nggak diwajibkan. Kenapa? Hujah mereka hadis-hadis yang berbicara tentang perintah sujud sahwi itu umum. Tidak hanya ketika meninggalkan rukun atau wajib. Sehingga mereka ini juga mencakup ketika meninggalkan yang sunnah-sunnah. Cuma bedanya hukumnya apa? Sunnah seperti itu. Seandainya pun ditinggalkan tidak sujud sahwi pun tidak masalah seperti itu. Ya jemaah sekalian, Syekh mengatakan wa sunnanuha qisman. Dan sunnah salat itu ada dua macam. Qauliyatun wa fi'liyah. Ada yang berupa ucapan dan ada yang berupa perbuatan. Fa ammal qauliyatu, adapun sunnah yang berupa ucapan, fahiyah. Yang pertama jamaah doa ul istiftah. Doa istiftah. Jadi membaca doa istiftah ini sunnah. Kapan dibaca? Dibaca setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kemudian baca doa istiftah dengan redaksi-redaksi yang ada. Kecuali ketika sholat Idul Fitri. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan dibolehkan membaca doa istiftah setelah takbir ziyadah. Di Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Kemudian baru apa? Baca istiftah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya. Ini menurut sebagian para ulama. Walaupun sebagian ini mengatakan sampai pun ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, maka doa istiftah itu dibaca setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar, kemudian baca istiftah, kemudian baru takbir ziyadah. Tapi sebagian yang lain mengatakan mau setelah takbiratul ihram boleh, mau setelah takbir ziyadah pun boleh. Jadi takbir ziyadah itu takbir tambahan yang ada 7 kali takbir ketika rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua 5 kali takbir seperti itu. Ya jemaah sekalian,
Wa afdaluhu ma rawahu Abu Hurairah. Jadi doa iftitah yang paling afdolnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fis shalah, ketika beliau takbiratul ihram fis shalah, ketika salat, sakata, beliau kemudian diam, hunaihatan, sejenak ya, beliau diam sejenak. Qabla al-qira'ah, sebelum membaca Al-Fatihah. Fakultu, maka saya pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi ayahku dan ya apa? Ibuku. Bi abi anta wa ummi, demi apa? Ayahmu dan ibumu. Ya. Ara'aita sukutaka baina takbiri wal qiraati, ma taqul? Apa yang engkau lakukan wahai Rasulullah ketika diam setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca Al-Fatihah? Qal, maka Nabi beliau ya bersabda, saya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkanlah diriku atau antaraku dan antara kesalahanku. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma nakkini min khotoyaya. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku, sebagaimana baju yang berwarna putih dibersihkan dari kotoran. Allahumma qsinni min khotoyaya. Ya Allah, cucilah diriku dari kesalahan-kesalahanku, bithalji, dengan salju, wal ma'i, dengan air, wal barad, dengan embun. Maka ini jamaah sekalian di antara salah satu redaksi doa istiftah. Dan masih ada yang lain jamaah. Doa seperti Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ya, wa asila. Tapi sampai sini. Ada juga inni wajjahtu atau wajjahtu wajhiyah, ya. Ada yang mengkritisi ya. Tapi ini panjang. Atau dengan doa apa? Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Semua dibolehkan. Yang penting intinya ada dalil sahih yang menunjukkan tentang redaksi doa tersebut. Tidak masalah, diperbolehkan. Ya jemaah sekalian, doa istiftah termasuk sunnah. Jika ditinggalkan dengan sengaja, misalkan sholatnya tetap sah. Sehingga gini jemaah, ketika ada makmum masbuk, dia khawatir kalau baca iftitah, baca ta'awud, kemungkinan tidak sempat selesai membaca Al-Fatihah, misalkan. Maka makmum masbuk yang seperti ini ya, yang harus dilakukan ya, sebenarnya buat dia itu apa jemaah? Baca iftitah atau langsung Al-Fatihah? Ada mau masbuk, kalau dia baca iftitah kemudian ta'awud bismillah Al-Fatihah, kemungkinan Al-Fatihah nggak selesai. Maka yang terbaik buat makmum masbuk seperti ini ya, yang sebenarnya yang harus dilakukan, apakah kemudian dia langsung baca Al-Fatihah atau dia baca iftitah aja Al-Fatihah? Perlu kata ta'awud? Dilihat, kalau kita khawatir baca ta'awud pun nggak sempat misalkan, maka boleh baca bismillah langsung, bismillah kemudian Al-Fatihah, kemudian segera ikut dengan imam seperti itu. Jadi jangan kemudian demi mengejar sunnah yang akhirnya rukun ditinggalkan. Makanya masalahnya nggak boleh. Kalau misalkan dia sudah baca
Al-Fatihah. Belum selesai kemudian imam sudah ruku. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan jemaah? Langsung ikut ruku. Kenapa? Innama ju'inal imamu liyu'tama bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kemudian bagaimana dengan sisanya? Imam yang nanggung. Maka inilah jemaah di antara fadilah salat berjamaah. Jangan kemudian dilanjutkan akhirnya justru ketinggalan ruku dan sebagainya, itu nggak boleh. Jadi sudah langsung ikut ruku bersama imam seperti itu jamaah. Yang kemudian masalahnya yang kedua ya, al-isti'adzah. Membaca ta'awudz. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila Anda akan membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Makanya masalahnya terkait tentang baca ta'awudz, para ulama kita berbeda pendapat hukumnya. Sebagian mengatakan wajib, tapi jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan sunnah. Dalilnya hadis musii salatahu, seorang sahabat yang sholatnya rusak, ketika Nabi menyuruh dia untuk sholat, dan beliau tidak menyebutkan ta'awudz, sehingga selain itu dianggap sunnah, termasuk ta'awudz sunnah. Tapi yang Islam mendapat sebagian ulama mengatakan wajib. Apa dalilnya? Dalilnya ayat ini. Fasta'id, perintah. Maka berlindunglah. Hukum asal perintah itu menunjukkan hukum wajib. Dan ayat ini umum. Baik mau membaca Al-Quran ketika sholat ataupun di luar sholat, maka perintah baca ta'awudz itu berlaku. Ini menurut sebagian para ulama. Sehingga mereka mengatakan ta'awudz itu diwajibkan. Apakah di rakaat yang pertama atau di semua rakaat? Itu pun juga silang pendapat. Ada yang mengatakan di setiap rakaat. Kenapa? Karena rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat juga ingin membaca Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'an. Jika Anda ingin membaca Al-Quran, berarti ini berlaku jemaah. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak, cukup di rakaat yang pertama. Dengan alasan apa? Dengan alasan sholat itu satu rangkaian. Maka kalau sudah membaca di awal, tidak perlu kemudian membaca surat-suratnya berikutnya. Contoh seperti misalkan tatkala kita baca Al-Fatihah atau baca Al-Quran, kita mulai dari Al-Baqarah. Apa kemudian ketika selesai Al-Baqarah ingin lanjut ke Ali Imran misalkan, apakah dipintakan menggunakan ta'awudz? Jangan, tidak. Kenapa? Itu masih satu rangkaian. Maka sholat pun sama. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat itu masih satu rangkaian, sehingga ta'awudz itu sudah mewakili di awal. Dan pendapat yang kuat wallahu alam jamaah, cukup di awal saja. Ta'awudz ya. Kemudian rakaat yang kedua, ketiga, keempat ya, maka tidak perlu untuk membaca ta'awudz. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anhu kana idza qama ila sholati istaftaha thumma yakun, bahwasanya beliau ketika berdiri ingin mengerjakan salat, maka beliau membuka salat, maksudnya baca iftitah. Thumma yakul, kemudian membaca a'udzu billahi samii'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah, Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dari godaan setan yang terkutuk. Min hamzihi, dari apa? Hamz, apa saja maksudnya? Dari bisikannya ya. Wa nafthihi, dari tiupannya. Wa nafthihi ya. Dan Islam mendapat ada yang mengatakan dari apa? Setan laki-laki dan setan perempuan. Ini banyak tafsir al-kamakon. Dan yang masalahnya ada redaksi yang lain.
Cukup membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim boleh. Tidak masalah. Ya. Jadi mau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim boleh, a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim juga boleh. Atau dengan ini yang lebih lengkap. Ya, semua dibolehkan. Ya, semua dibolehkan. Oke. Kemudian yang maksudnya yang ketiga, at-ta'min. Membaca amin. An Wa'id bin Hujr, dari Wa'id bin Hujr. Qala, ia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladdallin qala amin. Apabila Rasulullah membaca waladdallin, maka beliau membaca amin. Wa rafa'a biha sautah, dan mengeraskan apa? Bacaannya. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah beliau bersabda, idza ammanal imam, jika imam membaca amin, fa aminu, maka bacalah kalian amin. Maksudnya makmum diperintahkan. Fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, karena barang siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Maka ini pun dalilnya puasanya apa? Bacaan aminnya imam dengan aminnya makmum berbarengan. Jadi tidak harus imam terlebih dahulu. Kenapa? Masing-masing berlomba-lomba agar aminnya membarengi aminnya siapa? Malaikat. Imam ya langsung waladdallin amin, makmum juga sama amin. Jadi nggak perlu kemudian nunggu imam amin dulu, enggak. Pokoknya intinya ketika imam baca waladdallin, maka segera kita membaca amin. Kemudian masalahnya redaksi bacaan amin yang benar, maka bacanya apa? Amin. Jadi a-nya itu mad badan, dibaca 2 harokat. Amin. Minnya mad arid lisukun, dibaca sampai 6 harokat. 6 harokat atau 3 alif. Ya. Ada redaksi yang lain, tapi ini keliru jam. Ada yang membaca gini, amin. Berarti tidak jamaah? Salah. Kenapa? Karena artinya beda. Jadi kalau baca amin, artinya apa jamaah? Artinya orang yang sedang menuju suatu tempat. Padahal amin itu artinya apa? Istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Jadi setelah dalam artian membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah itu doa. Nah kita baca amin, harapannya agar doanya dikabulkan. Amin, ya Allah kabulkanlah. Maka kalau bacanya kemudian amin, apa artinya? Orang yang menuju suatu tempat, ini nggak nyambung. Atau gini, amin, apa artinya jemaah? Artinya berimanlah. Waladdallin amin, berimanlah, nggak nyambung juga. Atau gini bacanya, amin, apa artinya jemaah? Orang yang amanah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Orang yang amanah. Nggak nyambung. Jadi yang benar bacanya amin. Jadi a-nya mad badal, minnya mad arid lis sukun. Ya, maka ingat ya, jangan keliru. Jangan keliru. Kemudian masalahnya yang keempat, al-qira'atu ba'dal Fatihah, membaca surat setelah Al-Fatihah. An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah, ia mengatakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'ataini al-ulayaini min salati dhuhri bi Fatihatil kitab wa surataini yutawilu fil ula wa yukassiru fil thaniyah. Dahulu Nabi membaca di 2 rakaat yang pertama di salat zuhur dengan surat Al-Fatihah dan 2 surat. Yutawilu fil ula,
beliau memanjangkan di rakaat yang pertama, wa yuqassiru fi tsaniyah, dan memendekkan di rakaat yang kedua. Dan nanti jamaah sekalian, berapa sih kadarnya? Nanti kan dijelaskan. Wa yusmi'ul ayata ahyanan, dan terkadang Nabi memperdengarkan bacaan kepada kami. Maka ini pun dalil boleh kadang-kadang imam mengeraskan bacaan walaupun ketika sholat sir, zuhur misalkan, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, boleh kadang-kadang, ya. Atau mungkin ketika baca surat apa jemaah, Sabbihisma rabbikal a'la misalkan, dikeraskan, enggak masalah. Kadang-kadang di antara hikmahnya untuk menunjukkan kepada makmum bahwa imam itu baca, bukan diam. Ya. Begitu pula di antara tujuan yang lain, boleh kalau maksudnya ingin atau untuk mengajarkan, boleh, tidak masalah. Contoh misalkan makmumnya banyak anak kecil, jadi imam, ya, dia sekaligus jadi imam plus ingin ngajari anak-anak, maka boleh ya sekali-kali kemudian dikeraskan, tidak masalah, tidak masalah. Ya. Tapi kalau kemudian tiap hari nggak boleh, ya. Khawatir dianggap apa? Sebagai ibadah rutinitas. Oh, zuhur dikeraskan. Oh, ini jangan jemaah. Berarti ada orang gila jemaah. Ya, sholat zuhur dikeraskan. Akhirnya punya orang kampung datang ke masjid marah-marah. Yang namanya orang gila, ketika dimarah-marahin, mantah lagi. Ya. Kenapa kok zuhur nggak boleh dikeraskan katanya? Buktinya Jumat dibolehkan dikeraskan. Jadi dimarahi malah kemudian berhujah. Ya. Oh deh, kalau dijadikan rutinitas nggak boleh. Ya. Kalau Jumat jelas beda, karena memang ada dalil seperti itu. Ya. Kemudian masalahnya, wa kana yaqra'u fil asr, dan beliau membaca ketika sholat asar bi Fatihatil Kitab, dengan surat Al-Fatihah, wa suratain, dan 2 surat. Wa kana yutawwilu fi raqatil ula, dan beliau memanjangkan di rakaat yang pertama, min sholati subhi wa yuqassiru fi tsaniyah, dan memendekkan di rakaat yang kedua. Wa anhu, dan dari Abu Qatadah, ia mengatakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'atainil ulayaini, dahulu Rasulullah membaca di 2 rakaat yang pertama ketika zuhur dan asar dengan Al-Fatihah dan 1 surat. Wa yusmi'unal ayata ahyanan, terkadang Nabi membacakan ayat kepada kami. Wa yaqra'u fi raq'atainil ukhrayaini, dan beliau membaca di 2 rakaat yang terakhir bi Fatihatil Kitab, dengan hanya surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian masalahnya wa tusannul qira'atu fil ukhrayaini ahyana, disunahkan membaca surat di 2 rakaat yang terakhir kadang-kadang. Ini sunnah. Di hadis Abi Sa'id, berdasarkan hadis dari Abu Sa'id, beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati dhuhri fi raq'atainil ulayaini fi kulli raq'atin qadra 30 ayat. Dahulu Rasulullah membaca ketika salat zuhur di 2 rakaat yang pertama, di setiap rakaat sebatas atau sekedar 30 ayat. Wa fil ukhrayaini, dan di 2 rakaat yang terakhir qadra 15 ayat. Ya, sekedar apa? 15 ayat. 15 ayat. Ya. Au qala nisfa dzalika, atau dia mengucapkan setengahnya. Wa fil asri, dan ketika salat asar fi raq'atainil ulayaini, di 2 rakaat yang pertama, fi kulli raq'atin, di setiap rakaatnya, qadra qiraati 15 ayat. Ya. Kedar atau ya, sejumlah 15 ayat. Wa fil ukhrayaini, dan di rakaat yang terakhir, qadra nisfi dzalika, separuhnya jemaah. Ya. Jadi artinya masalahnya kadang-kadang dibolehkan membaca surat di 2 rakaat yang
terakhir. Sunnah, ya sunnah. Kemudian masalah wa yusannu an yajharu bil qiraati fi shalat subhi. Dan disunahkan menjaharkan bacaan ketika sholat subuh. Ini sunnah. Jadi artinya gini, kalau ada imam yang membacanya sir ketika subuh, sah tidak? Sah tidak jemaah? Hah? Sah. Kenapa? Karena sunnah. Sah. Ya. Dan ini pendapat yang kuat ya. Kenapa? Karena sunnah. Tidak sampai batal. Ya, tidak sampai batal. Ya. Itu pula sebaliknya. Zuhur kemudian dikeraskan. Ya. Maka sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena sunnah seperti itu. Ya. Wa fil ulayaini minal maghrib wal isya, dan di dua rakaat yang pertama ketika maghrib dan isya, wa an yusirra biha fi dhuhri wal asr, dan beliau mensirkan ketika salat zuhur dan asar, atau disunahkan untuk mensirkan ketika salat zuhur dan asar, dan rakaat yang ketiga dari salat maghrib, dan di dua rakaat yang terakhir dari salat isya. Maka ini disunahkan. Tapi gini ya mas, kalau kasusnya gini, ada makmum masbuk, masuk di rakaat yang terakhir, sholatnya isya misalkan. Ketika imam salam kemudian berdiri, ya, apakah kemudian masbuk tersebut di rakaat yang keduanya membaca dengan bacaan jahar atau sir? Karena rakaat yang pertama berarti ikut dengan imam. Setelah imam salam berarti dia masuk rakaat yang kedua. Pertanyaan, apakah dijaharkan karena sholatnya isya atau disirkan? Hah? Disirkan atau dijaharkan jemaah? Rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua ketika isya jahar, sahih. Maka hukum asalnya jamaah dijaharkan. Tapi karena dia munfarid, maka ada pilihan. Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Taimiyah mengatakan, bagi munfarid itu ada pilihan. Boleh dijaharkan ketika sholatnya jahar, ya, atau boleh disirkan. Yang menjadi tolak ukur apa jamaah? Yang menjadi tolak ukur gini, mana yang lebih membantu dia untuk khusyuk? Contoh gini, dengan disirkan lebih khusyuk, maka silakan disirkan. Tapi kalau dengan dijaharkan lebih khusyuk, silakan dijaharkan. Contoh misalkan, kalau disirkan yang terjadi apa? Ngantuk. Sholatnya lagi capek-capeknya misalkan, sendirian lagi sholatnya. Kalau disirkan, wah ini terjadi mungkin bisa bacanya kacau. Maka silakan dijaharkan. Tapi kalau kemudian dijaharkan malah kacau, contoh misalkan bacanya masih amburadul, sampingnya ada istrinya, mau dibaca dikeraskan Al-Fatihahnya, takutnya dikoreksi nanti, ya sudah disirkan, tidak masalah. Ya. Jadi ada pilihan ya, kalau untuk yang munfarid ada pilihan. Tetapi kalau kita bicara hukum asal, maka ketika sholatnya jahar ya dijaharkan, ketika sir ya disirkan seperti itu. Cuma gini jamaah, pertanyaannya, sholatnya masbuk itu ketika setelah salamnya imam, apakah dianggap rakaat yang pertama atau rakaat yang terakhir jamaah? Ini pun silang pendapat. Jadi gini, ketika nama masuk rakaat yang kedua, salat isya, berarti apa? Dia dapat satu rakaat ketika di rakaat yang kedua. Kemudian ketiga, empat, dapat 3 rakaat, kurang 1. Ketika imam salam, berarti kewajiban dia menyempurnakan 1 rakaat. Pertanyaannya, 1 rakaat ini dianggap rakaat yang pertama atau rakaatnya setelahnya? Berarti kalau dia sudah mengerjakan 3, berarti itu rakaat yang keempat, atau itu dianggap rakaat yang pertama? Itu pun sedang benar. Yang menjadi permasalahan hadis yang menjelaskan ketika makmum disuruh untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Satu redaksi berbicara atau menyebutkan dengan kalimat fa'atimu, maka sempurnakan. Dalam hadis yang dikatakan
faqdu maka qada. Kalau kita ikut redaksi yang menyebutkan fa'atimu, maka sempurnakan berarti rakaat yang berikutnya itu rakaat penyempurna. Berarti kalau dia sudah dapat 3 rakaat, berarti rakaat yang terakhir rakaat yang keempat. Tapi kalau faqdu qada berarti apa? Rakaat yang terlewat tadi rakaat pertama. Berarti rakaat pertama itu yang diqada. Berarti ketika imam salam, ketika dia berdiri di rakaat yang berikutnya itu qada rakaat yang pertama. Kalau itu rakaat yang pertama berarti bacanya apa? Apa jemaah? Dijaharkan. Nah, ini sudah mendapatkan para ulama. Mana yang kuat jemaah? Yang kuat Allah alam jemaah, rakaat yang tertinggal itu adalah rakaat apa? Penyempurna, artinya rakaat selanjutnya. Jadi kalau misalkan dia dapat 3 rakaat, berarti apa? Itu rakaat yang keempat seperti itu. Tapi jangan heran kalau sebagian ada yang membacanya apa? Jahar. Mungkin dia ikut benar-benar mengatakan apa? Faqdu tadi. Ya, maka qada. Berarti itu rakaat yang pertama yang tertinggal tadi. Maka dijaharkan misalkan seperti itu. Ya jemaah sekalian, yang berikutnya. At-tasbihu fir ruku' wa sujud. Dari Hudzaifah qala beliau mengatakan sholaitu ma'an nabi, saya pernah salat bersama Nabi, fa kana yaqulu fi ruku'ihi, dan beliau membaca ketika rukunya subhana rabbiyal azim. Wa fi sujudihi, dan ketika sujudnya subhana rabbiyal a'la. Dan masih ada redaksi yang lain ya. Ada redaksi yang lain. Jadi Uqbah bin Amir beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a, ketika beliau ruku beliau membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi ataman apa wa bihamdihi salasan 3 kali. Wa idza sajada, ketika beliau sujud beliau membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Ya, 3 kali. Maka ya, mau baca subhanallah azim boleh, subhanallah a'la boleh, tambah wa bihamdih boleh, tidak masalah. Atau dengan redaksi yang lain tidak masalah. Bertanya, berapa maksimal bacaannya jemaah? Kalau minimal sempurnanya, atau kalau kita gini ya, minimal sempurna itu berapa jemaah? 3. Subhanallah a'la, subhanallah a'la. Maksimalnya berapa? Kalau misalkan dia jadi imam, dianjurkan kalau bisa jangan lebih dari 10. Kalau bisa jangan lebih dari 10. Kenapa? Karena imam itu dituntut untuk memperhatikan kondisi makmum. Maka ingat, kalau seseorang jadi imam, jangan kemudian sholat senang sendiri. Ketika dirinya pas bongbong, sholatnya dipanjangkan. Ketika lagi tidak enak, dipendekkan. Bukan. Jadi imam itu disuruh melihat kondisi jamaah, bukan kondisi dirinya. Itu keliru. Sebenarnya orang kadang seperti itu. Oh, ini lagi, masya Allah, ya. Banyak apa? Banyak job, ya. Jadi hatinya lagi gembira, sholatnya diperpanjang. Makmumnya lagi banyak kasus. Satu bisnisnya rugi, dagangannya nggak dapat untung, diperpanjang lagi. Tanggalnya tanggal tua, belum gajian. Oh, ini repot ya, pas ujian lagi ya. Jadi imam dituntut melihat kondisi jamaah. Kalau ada yang nangis dipercepat. Ya. Kalau misalkan banyak jamaah yang mungkin sudah sepuh-sepuh, ya pertengahan seperti itu. Itu penting. Jadi bukan kemudian melihat kondisi dirinya seperti itu. Iya. Tapi kalau sholatnya sendirian, silakan bebas, tidak masalah. Baca 100 kali, mau 200 kali bebas, silakan, tidak masalah. Yang penting jangan memberatkan diri. Itu saja. Ya. Kemudian masalah yang berikutnya aziyadatu fil i'tidal fi ruku'i ala qauli rabbana wa lakal hamdu. Tambahan ketika i'tidal dari ruku' ala qauli rabbana wa lakal hamdu, ya. Setelah membaca rabbana wa lakal hamdu. Bi ihda hadhihi ziyadah, dengan salah satu dari tambahan-tambahan ini. Mil as-samawati wa mil ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau dengan bacaan yang lain ahla tsana'i wal majdi
ahakkum qal abdu wa kulluna laka abdun la mani lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Maka ini dibolehkan. Atau dengan bacaan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Semua dibolehkan. Silakan masalah. Okay. Adapun redaksi ya. Rabbana walakal hamdu ada 4 redaksi ya. Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, Allahumma rabbana walakal hamdu, Allahumma rabbana lakal hamdu. Semua dibolehkan. Semua dibolehkan. Kemudian apakah Rabbana walakal hamdu itu hanya untuk makmum? Imam nggak boleh? Jawabannya apa? Makmum, imam boleh ya, baca dua-duanya, nggak masalah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Bagi makmum boleh, bagi imam boleh. Tapi kalau Syekh Abu Malik Kamal dia membedakan gini. Kalau untuk imam wajibnya Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu sunnah. Tapi kalau untuk makmum wajibnya Rabbana walakal hamdu. Adapun Sami Allah sunnah seperti itu. Jadi kebalikannya. Kemudian masalah yang ketujuh ad-du'a baina sajdataini. Berdoa di antara dua sujud. Jadi Hudzaifah beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdataini. Dahulu Rasulullah membaca di antara dua sujud, Rabbighfirli, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Dan ini jamaah hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Adapun Rabbana apa jamaah? Allahu akbar, Rabbighfirli warhamni wajibuni warfaqni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini hadisnya dipersisikan. Sebenarnya membolehkan dibaca, sebenarnya mengatakan ini hadisnya lemah. Tapi jamaah, kalau lafaz ini Rabbighfirli sepakat ini sahih. Sepakat. Ya, jadi kalau kita lebih punya misalkan pilihan, maka baca ini. Baca ini jamaah. Kenapa? Hadisnya sahih seperti itu. Wa Ibnu Abbas dari Abdullah bin Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdataini. Ya. Dahulu Rasulullah membaca di antara dua sujud, Allahumma ighfirli warhamni wajibuni wahdini warzuqni. Ya. Ini jamaah ada mengatakan sahih, ada mengatakan apa? Tapi saya mengatakan ini sahih, ini sahih. Jadi artinya jamaah, kalau kita tadi perbandingkan antara riwayat yang pertama dan riwayat yang kedua, riwayat yang pertama lebih kuat. Riwayat yang kedua dipersisikan. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan lemah seperti itu. Tapi kalaupun ada yang membaca dengan lafaz ini, maka ya tidak masalah. Ya tidak masalah. Kemudian masalah yang ke-8 as-salatu 'alan nabi ba'da tasyahhudil awwali li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dalika. Membaca salawat kepada Nabi setelah tasyahud yang pertama berdasarkan praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kini Mas, ketika tasyahud yang pertama itu yang sunnah cukup sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kalau ditambahkan salawat boleh, tidak masalah. Boleh. Adapun ketika tasyahud akhir dalam pendapat ada yang mengatakan salawat termasuk rukun. Sehingga yang paling hati-hati ketika tasyahud yang terakhir salawat hendaknya dibaca. Sebagian para ulama membedakan antara redaksi ketika Nabi masih hidup dengan dia setelah wafat. Ketika Nabi masih hidup maka bacanya apa? Allahumma salli ala Muhammad. Apa lagi jemaah? Assalamu ala Nabi. Salamnya. Atau gini jemaah salamnya. Kalau ketika Nabi masih hidup itu pakai ka, domir engkau. Tapi ketika wafat pakai ala Nabi. Paham tidak jemaah? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali ya wa ala ali Muhammad ya kama shallaita ala Ibrahim. Assalamu ala nabiyyi. Ini ketika Nabi masih sudah wafat. Tapi ketika masih hidup, assalamu ala alaika ayyuhan
nabiyyu. Ya. Tapi sebagian para ulama mengatakan boleh. Mau assalamu alayka ayyuhan nabiyyu atau assalamu alan nabiyyi, dua-duanya dibolehkan. Dua-duanya diperbolehkan. Yang kuat dua-duanya dibolehkan. Mau baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu boleh, assalamu alan nabiyyi pun diperbolehkan seperti itu. Kemudian masalah yang berikutnya ad-du'a baina tasyahhudil awali wa tsani sawa. Berdoa setelah tasyahud yang pertama dan yang kedua sama saja. Jadi ingat perintah berdoa itu ya, tidak hanya ketika setelah tasyahud yang terakhir. Setelah tasyahud yang pertama pun diperbolehkan. Dalilnya ini jemaah. Di lafaz yang terakhir Nabi mengatakan tsumma liyatakhayyaru ahadukum minad du'ai ajabahu ilai. Jadi hendaklah dia memilih dengan doa yang ia kagumi. Maka sebagian para ulama mereka berhujjah seperti lajnah daimah bahwasanya hadis ini menunjukkan dibolehkannya berdoa ketika sholat dengan selain bahasa Arab. Kenapa? Karena di sini Nabi mengatakan tsumma liyatakhayar. Kemudian hendaklah salah seorang di antara kalian memilih doa yang dikagumi. Artinya gini, kalau dia misalkan ingin dengan bahasa selain bahasa Arab, berarti ya boleh, enggak masalah. Ini dalilnya. Dan ini doa setelah tahiyat sebelum salam. Nah, cuma memang gini jemaah. Kalau misalkan kita ingin berdoanya dengan bahasa selain bahasa Arab, maka jangan dikeraskan. Khawatir timbul fitnah. Ini orang sholat apa main-main? Ya. Tapi kalau misalkan bisa dengan bahasa Arab, maka dengan bahasa Arab jauh lebih afdol. Kalau bisa, ambil doa dari Quran atau dari hadis Nabi. Tapi kalau kemudian tidak hafal, ya silahkan, ya semampunya seperti itu. Kemudian yang berikutnya at-taslimatu tsaniyah, ya. Salam yang kedua. Ini sunnah. Dan ini pendapat jumhur. Karena sebagian ulama seperti madhab ya, Hanabilah atau madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal, mereka berpendapat dua salam itu rukun. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu dianggap dua-duanya rukun. Tapi jumhur mengatakan yang rukun hanya salam pertama, assalamualaikum. Keduanya sunnah. Tapi gini jemaah, sikap kita untuk kehati-hatian hendaklah diusahakan salamnya dua kali. Karena mazhab Hambali sampai mereka berpendapat kalau ada seseorang hanya mencukupkan dengan satu salam, salatnya batal. Kalau dia makmum, misal gini, ada makmum masbuk, imam baru salam assalamualaikum satu kali, belum kedua, dia sudah berdiri, atau ketiga, mau kedua berdiri. Kata mereka sholatnya tidak sah. Sholat dia berubah menjadi sunnah. Sehingga setelah itu harus dikoto. Maka gini, kalau antum masbuk jangan tergesa-gesa berdiri. Kecuali ketika imam sudah salam dua kali. Sebenarnya kita kadang-kadang tergesa-gesa. Ya memang sahih jamaah sekalian. Jumhur mengatakan apa? Salam kedua sunnah. Tapi ada pendapat yang mengatakan dua-duanya dianggap rukun. Jadi kalau kemudian imam belum selesai salam yang kedua berdiri, berarti dianggap apa? Menisi imam. Karena imam belum selesai. Ya. Walaupun pendapat yang kuat pendapat jumhur. Artinya apa? Salam yang kedua itu sunnah. Ya. Jadi artinya kalau misalkan ada makmum masbuk yang berdiri setelah salam yang pertama, pendapat yang kuat tetap sah. Tapi untuk kehati-hatian jangan bermudah-mudahan, sabar dulu. Kenapa jamaah? Satu, barangkali imamnya keliru jamaah. Ternyata imam baru 3 rakaat. Sudah apa? Sudah salam, baru assalamualaikum warahmatullahi, makmum berdiri langsung. Ternyata imamnya keliru. Akhirnya apa? Berdiri lagi, kan repot jamaah. Makanya sabar dulu, barangkali imam lupa. Maka tunggu salam 2 kali. Karena khawatir ya ada hal-hal yang lupa seperti itu. Nah kalau kita jadi makmum itu sabar, jangan tergesa-gesa. Sebagian orang itu jadi makmum tetapi gerak-geraknya suka mendahului imam. Bahkan kadang-kadang sebagian orang di kampung itu jamaah
Apalagi imamnya bacanya apa? Ya itu saja. Makanya kalau alaihissallahu bi ahkamil belum selesai jamaah, sudah ruku. Nah, ini banyak kemungkinan jamaah. Satu, ya, mungkin biar dikatakan oh dia itu paham dengan bacaan imam. Akhirnya apa? Segera ruku dulu. Oh ini berarti sudah selesai. Oh ini paham nih. Ya. Ini kadang-kadang jamaah nggak boleh. Kalau dia jadi makmum ya sabar. Walaupun dia sudah tahu suratnya misalkan ini habis, sabar. Coba bayangkan kalau kemudian ternyata imamnya tambah lagi bacaan jamaah. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, repot jamaah. Ya. Jadi sabar dulu, jangan kemudian mendahului imam seperti itu. Kalau sengaja, bahkan sebagian para ulama mengatakan bisa batal seperti itu. Ya kemudian masalahnya, bagaimana kasusnya gini? Kalau ada seseorang baru salam satu kali, assalamualaikum, kemudian kentut. Pertanyaannya, soalnya batal tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kentut. Mau assalamu, oh udah kentut. Sah tidaknya mah? Menurut jumhur ulama salatnya sah. Bahkan kalau dia baru satu salam, assalamualaikum, kentut, belum warahmatullah, sah tidak salatnya? Sah, karena minimal bacaan salam assalamu alaikum. Dan ini riwayat dari Bunda Aisyah. Nah ini sahih, ya. Jadi artinya masalahnya kalau misalkan sudah salam satu kali, maka itu sudah dianggap sah. Cuma ya kita kalau jadi makmum ya sabar. Tunggu imamnya salam dua kali, jangan keburu kemudian berdiri seperti itu jamaah. Barangkali terjadi sesuatu pada imam. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian masalah ini beberapa hal terkait tentang sunnah qauliyah. Adapun sunnah fi'liyah insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita buka pertanyaan. Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi disebutkan bahwa membaca surat setelah Al-Fatihah itu sunnah. Iya. Nah, sekarang untuk itu yang rokaat pertama dan kedua. Untuk rokaat yang ketiga dan keempat kan biasanya tidak membaca surat setelah Al-Fatihah. Andai kata itu dibaca, itu diizinkan atau tidak atau bahkan sunnah. Itu yang pertama. Terus tadi disebutkan bahwa membaca surat dalam sholat itu yang rokaat pertama lebih panjang, rokaat yang berikutnya lebih pendek. Sementara ada hadis yang lain mengatakan bahwa semakin banyak yang dibaca itu semakin banyak pahalanya, karena dia baca setelah satu huruf itu huruf kebaikan. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah sekalian, ada pertanyaan pertama terkait tentang bacaan surat setelah Al-Fatihah. Di rakaat yang pertama dan kedua itu disunahkan. Tapi bagaimana di rakaat yang ketiga dan keempat? Jawabannya sama-sama sunnah. Cuma bedanya gini. Rakaat pertama kedua itu sunnatun muakkadah. Jadi sunnatun muakkadah itu artinya sunnah yang sangat ditekankan. Tapi rakaat yang ketiga dan keempat hanya sunnah. Sunnah saja, artinya boleh. Terus mana yang terbaik jamaah? Baca atau tidak? Rakaat yang ketiga dan keempat yang terbaik kadang-kadang. Kadang-kadang baca, kadang-kadang tidak. Kenapa? Karena ini yang dilakukan oleh Nabi. Kadang Nabi baca, kadang tidak. Adapun rakaat yang pertama dan yang kedua, sunnahnya dibaca terus menerus. Kenapa? Karena sangat ditekankan seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua jamaah, di dalam hadis disebutkan rakaat pertama itu bacanya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Sudah dikatakan pertama 30 ayat, kedua 15 ayat. Dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan rakaat pertama dan kedua sama. 30. Sebenarnya ada yang menjamak. Maksudnya apa? Ya kadang-kadang sama boleh.
Kadang-kadang satunya lebih panjang, keduanya lebih pendek atau separuhnya. Itu pun boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Apa kemudian ya, sunnah ini bertentangan dengan sabda Nabi, man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jawabannya tidak bertentangan. Artinya masalah lihat, kita disunahkan memang membaca surat Al-Fatihah. Rakaat yang pertama sebanyak-banyaknya, kalau bisa. Terkhusus kalau kita sholat sendirian, maka silakan. Bahkan Nabi pernah sholat sunnah, rakaat pertama membaca Al-Baqarah, kemudian dilanjutin Ali Imran. Itu Nabi. Al-Baqarah saja sudah 2 juz lebih. Boleh, tidak masalah. Tapi kalau posisinya jadi imam, ingat yang terbaik melihat kondisi jamaah. Karena ini yang sunnah. Nabi pernah sholat, kemudian terdengar tangisan anak kecil. Yang awalnya mau dipanjangkan, kemudian Nabi menjadi meringkas. Itu yang sunnah. Ustaz, lebih besar pahalanya yang mana? Ketika jadi imam, dipanjangkan bacaannya, tapi makmumnya sampai marah-marah. Apa kemudian dia melihat kondisi jamaah? Ada yang nangis kemudian dipendekkan. Mana yang lebih afdal jamaah? Dipendekkan karena melihat kondisi jamaah. Kenapa? Karena ini yang sesuai dengan sunnah. Buktinya apa jamaah? Buktinya ketika Mu'adz bin Jabal mengimami jamaah, kemudian ada satu sahabat yang mufaraqah, memisahkan diri. Yang singkat cerita, di akhir sholat dilaporkan kepada Mu'adz, dan Mu'adz menuduh dia munafik. Ternyata tuduhan ini sampai kepada sahabat tersebut, sehingga dilaporkan kepada Nabi. Dipanggillah Mu'adz, kemudian Nabi mengatakan, afatanu ya Mu'adz, apakah kau ingin membuat kegaduhan ya Mu'adz? Dimarahi oleh Rasulullah, bukan dipuji. Kenapa? Bacanya panjang. Bacanya panjang jemaah. Dan dia jadi imam. Nah, sehingga kalau orang jadi imam, maka wajibkan dan diperintahkan atau dianjurkan untuk melihat kondisi jamaah, bukan melihat kondisi dirinya. Bukan jamaah. Jangan buat jamaah lari. Jangan buat jamaah lari. Tapi buatlah jamaah semakin suka untuk hadir berjamaah. Itulah imam. Itulah imam seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, silakan. Apa? Dia nggak pernah? Dia meninggal tapi sudah pengetahuan kita. Total, nggak pernah sholat total sama sekali. Ya, pengetahuan kita ya, tapi mungkin kita nggak tahu dia sholatnya di rumah. Ya. Baiknya bagaimana kita bisa. Nah, ya. Yang kedua berkaitan dengan sholat. Sebuah tempat ada bacaannya yang bagus itu. Kemudian kita berniat untuk membantu untuk imami gitu. Boleh kalau kita menawarkan itu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah ada 2 pertanyaan. Pertama terkait tentang jika kita mengetahui ada tetangga yang meninggal dunia, kita tahu persis dia nggak sholat sama sekali, sepengetahuan kita. Maka apa sikap kita jamaah? Ikut mensolati atau tidak? Jawabannya kalau kita yakin bahwa orang tersebut tidak pernah sholat sama sekali, misalkan jamaah, maka pendapat yang kuat di kalangan para ulama, orang seperti ini dianggap sudah jatuh kafir. Kalau nggak sholat sama sekali. Ya. Tapi kalau masih bolong-bolong, maka sebagian ulama mengatakan dia masih muslim.
Tapi kalau seumur hidup kita nggak pernah lihat sholat, maka yang tepat ini sudah dihukumi kafir. Nah kalau kita yakin, maka tidak perlu ikut sholat. Tidak perlu ikut sholat. Kalau kita rakyat biasa. Tapi kalau tokoh masyarakat ada hukum tersendiri. Jangankan dia nggak pernah sholat sama sekali, fasik saja dia nggak dianjurkan untuk ikut sholat. Ada tokoh agama misalkan, tetangganya meninggal, bunuh diri, maka dianjurkan bagi dia untuk nggak sholat. Tapi kemudian apakah jenazah ini nggak disolati? Jawabannya kalau dia muslim tetap disolati. Tapi orang lain biarkan. Tapi yang tokoh agama, tokoh masyarakatnya nggak perlu. Matiin apa Pak Ustadznya, biarkan. Jangan ikut sholat. Sebagai bentuk peringatan seperti itu. Agar seseorang tidak bermudah-mudahan seperti itu. Jadi kalau memang yakin seperti itu jangan ikut sholat. Biarkan yang lain yang mensolati seperti itu. Yang pertama. Yang kedua jamaah. Ketika di musola dekat rumah kita, imamnya bacanya nggak beres. Misalkan. Bolehkah kemudian kita menawarkan diri? Karena kita merasa bacaan saya lebih baik daripada dia. Jawabannya jelas boleh. Boleh. Bahkan jamaah jangan kemudian dibiarkan. Yang akhirnya menjadikan mungkin saja jamaah yang lain sholatnya dibatal. Artinya gini, kalau memang bacaan imam hanya tidak bagus bacaannya tetapi makhrajnya masih benar, maka kita tetap boleh sholat di belakangnya. Tapi kalau tidak bagus tersebut sampai merubah makna, maka hal ini bisa menyebabkan sholatnya batal. Adapun bagi imam sendiri, kalau memang dia sudah belajar, buat dia sah. Dan makmum yang bacanya sama dengan imam, sah. Tapi makmum yang bacanya lebih bagus, maka tidak boleh berjamaah. Ya, maka kalau seperti itu kondisinya, ya sudah tawarkan diri. Pak, mohon maaf, ya, bagaimana kalau saya jadi imam? Baik-baik seperti itu. Ya. Dan kemudian apa? Belum diizinkan, maju sendiri. Ini khawatir timbul fitnah seperti itu. Karena di masyarakat itu jamaah sekalian, dijadikan imam itu bukan standarnya yang bacanya bagus. Standarnya apa? Tertua. Apalagi yang dia punya wakaf di situ. Padahal bacanya masih berantakan. Ya. Maka ini nggak boleh jamaah. Jadi imam itu sudah Nabi apa jamaah? Tunjuk kriteria seperti apa. Jadi aqra'uhum, ya, yang paling bacanya bagus. Paling hafalannya bagus, ya, hafalnya banyak. Bukan sembarangan. Asal berani kemudian jadi imam, bukan seperti itu. Atau karena dia dituakan kemudian jadi imam, enggak. Tapi yang paling aqra' seperti itu. Kemudian setelahnya seperti itu. Jadi kalau seperti kondisinya silakan tawarkan ya, diri seperti itu. Kalau misalkan dia enggak mau, ya sudah. Kalau kita merasa bacanya sudah keliru dan sudah merubah makna, maka jangan sholat di belakangnya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Tapi kalau hanya dalam artian nggak bagus saja, makhraj masih benar, tidak merubah makna, maka tetap masih dibolehkan untuk sholat di belakangnya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Ya. Tadi pada awal disebutkan bahwa sunah-sunah sholat itu disebutkan bahwa dengan pernyataan dan dengan perbuatan. Dan kedua kan tadi perinciannya yang perbuatan yang mana yang perkataan? Ya ucapan. Yang tadi baru ucapan semua. Perbuatan belum. Belum. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isya asar. Bagaimana kita menjamaknya? Ya. Itu digabung asar dulu baru. Ya. Dulu. Ya. Ya. Jadi masalah kalau misalkan kita musafir, kemudian niat dari awal ingin menjamak takhir zuhur di waktu asar. Ketika mampir di masjid ternyata imam sedang berjamaah. Dan kita posisinya mungkin masbuk. Ya, pertanyaannya apakah kemudian kita bergabung dengan jamaah ya, atau nanti sholat sendiri?
Jawabannya gini, yang terbaik kalau memang dia mampir di masjid dan di situ ada jamaah, yang terbaik gabung jamaah. Pertanyaannya, apakah kita gabung niat kita asar ya sama dengan imam, atau kita gabung dengan imam niat kita zuhur? Ini silang pendapat. Jadi pendapat yang kuat, niat makmum karena memang belum zuhuran, maka yang terbaik niatnya zuhur. Jadi imamnya asar, makmumnya zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Karena dia sholat di belakang imam yang mukim. Nanti ketika salam, silakan qomat, kemudian baru sholat asar. Karena dia musafir, sholatnya cuma 2. Jadi pertama 4, karena memang ikut dengan imam. Kemudian ketika imam salam, kita lanjutkan, kalau mungkin kurang 1, lanjutkan 1 biar 4. Setelah itu, baru qomat, kemudian kerjakan asar 2 rakaat. Karena dia musafir seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Ketika apa? Ketika imam. Hmm. Hmm. Ya. Ya. Hmm. Ya. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Ya, pertama jemaah terkait tentang ketika imam membaca surat sajadah atau membaca surat yang ada perintah untuk sujud tilawah. Kemudian imam nggak sujud. Apakah berdosa? Jawaban tidak, karena sujud tilawah itu sunnah. Tidak wajib. Tapi sunnah. Dan ketika imam sujud tilawah, maka makmum wajib ikut. Kenapa? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Hukum asalnya sunnah, tapi ketika imamnya sujud, makmum wajib ikut. Tidak boleh kemudian apa? Makmum berdiri, itu nggak boleh. Kecuali gini, kalau misalkan imam sujud tilawah, jamaah perempuan nggak tahu. Allahu Akbar, dikira ruku. Ternyata imam baca apa? Allahu Akbar lagi. Perempuan sami Allah, gimana jamaah? Maka kalau seperti ini kondisinya, misalkan apakah kemudian makmum perempuan disuruh sujud sendiri? Jawabannya tidak. Sudah ikut gabung saja berdiri. Nggak perlu kemudian sujud sendiri seperti itu. Tapi kalau tahu, ya harus ikut seperti itu. Nah, kemudian jamaah sekalian, bagaimana kalau imamnya nggak sujud? Apa kemudian makmum sujud sendiri? Nggak boleh. Jadi kalau imam nggak sujud, maka makmum tidak dipindahkan untuk sujud. Justru kalau sujud, sedangkan imamnya tidak, batal sholatnya jamaah. Kenapa? Menyelisih imam. Menyelisih imam. Jadi kalau posisinya makmum, maka ikut imam saja. Apakah imam dalam artian sujud atau tidak? Kemudian mas, kalau misalkan imam bacanya surat Alaq. Surat Al-Alaq. Dan sujud tilawahnya di akhir. Terus bagaimana jemaah? Ada 3 cara. Boleh imam enggak sujud tilawah, boleh langsung rukuk saja. Yang kedua, boleh imam sujud tilawah kemudian berdiri, setelah itu baca atau ditambah surat yang lain, boleh. Atau yang ketiga, imam sujud tilawah kemudian berdiri, enggak usah baca, kemudian langsung ruku, kemudian iktidal, kemudian sujud. Itu dibolehkan. Jadi 3 cara itu diperbolehkan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kedua terkait tentang masalah bagaimana kadar sholat kita. Kalau misalkan kita sama sekali nggak tahu bacaan atau artinya, jemaah, sahkah atau tidak, jemaah? Jawabannya sah sholatnya. Cuma pahalanya berkurang, tidak sama dengan orang yang benar-benar paham arti, ya, atau orang-orang yang benar-benar khusyuk, jemaah. Soalnya sah. Ketika dia baca Al-Fatihah misalkan, dia nggak tahu artinya, soalnya sah. Tapi dibandingkan dengan orang yang paham artinya, karena dengan paham arti bisa menambah dia khusyuk, bisa menambah atau membantu dia untuk apa? Khusyuk. Ya tentu pahalanya lebih sempurna seperti itu. Ada pahala tambahan.
Ya, tapi kalau misalkan tidak tahu artinya tapi bacanya benar dari takbiratul ihram sampai nanti salam misalkan, maka sah sholatnya. Karena jamaah sekalian tidak, dalam artian diwajibkan seseorang harus tahu makna dari bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Tapi idealnya jamaah kita tahu. Idealnya kita tahu. Bayangkan jamaah, ini bacaan sehari diwajibkan 17 kali. Ketika kita masih hidup jamaah, setelah balik, masa kita nggak paham? Nah ini musibah jamaah. Jadi minimalnya kita paham tafsirnya, apa sih makna subhanal a'la, kenapa disuruh baca ini, apa hikmahnya, ya. Kemudian kenapa kita disuruh baca Al-Fatihah, apa tafsirnya, apa pelajarannya, itu dipelajari jemaah. Jadi hal-hal yang terulang setiap hari 17 kali, ya. Apakah kemudian pantas kita sepelekan? Itu nggak pantas jemaah. Maka harus kita punya waktu untuk mengkaji. Antum belajar saja tafsir, kemudian pelajaran, doa dan zikir dalam sholat. Itu ya, sudah cukup jemaah. Antum adakan daurah khusus untuk mempelajari bacaan doa, bacaan Quran, surat dan sebagainya hanya dalam sholat. Sudah itu saja, nggak usah muluk-muluk. Itu juli manfaat dan akan diamalkan tiap hari jemaah. Karena daripada kita doroh yang lainnya sedangkan ini nggak pernah jemaah, itu kan masalah. Yang dibutuhkan tiap hari justru kita nggak paham. Nah, ini keliru. Nah itu kemudian baca doroh tentang wudu, bedah semuanya, bacaannya, kemudian praktek wudunya yang benar seperti apa sih hikmahnya seperti itu justru lebih dibutuhkan daripada ya mungkin hal-hal yang sifatnya tidak fardu ain seperti itu jamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi sholatnya tetap sah seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua rakaat. Boleh membaca surat kalau ada. Iya. Iya. Jamaah kalau kita masbuk, kemudian di rakaat yang ketiga, keempat, bolehkah membaca surat? Jawabannya gini, kalau posisinya di rakaat yang keempat dan yang ketiga dan keempat, berarti imam bacanya apa? Sir. Kalau bacanya sir, maka makmum boleh untuk menambah surat setelah Al-Fatihah. Ketika apa? Ketika imamnya belum ruku. Contoh gini, makmum sudah selesai baca Al-Fatihah, imam masih berdiri, maka ingat, makmum nggak boleh kemudian diam. Karena sholat itu nggak ada yang diam. Sholat itu kalau tidak ucapannya perbuatan. Ya. Diam itu ketika mendengarkan bacaan imam. Imam baca Al-Fatihah dijaharkan, kita diam mendengarkan. Tapi selain itu jamaah, kalau nggak baca, ya gerak. Seperti itu, nggak ada diam. Sehingga kalau misalkan di rakaat yang ketiga dan empat, ya tentu ini sir. Nah, sudah selesai Al-Fatihah, imam masih berdiri, maka silahkan tambah surat yang lain. Selesai satu surat, ternyata imam masih berdiri, tambah lagi. Ya, jangan kemudian diam, nggak boleh. Terus sampai kemudian imam ruku, baru berhenti kemudian ikut imam. Kecuali kalau rakaat pertama yang kedua, maka cukup hanya Al-Fatihah. Setelah itu dengarkan bacaan imam. Dengarkan bacaan imam. Dan ini pun sedang pendapatnya sampai ada sebagian ulama yang mengatakan Al-Fatihah pun nggak boleh. Kewajiban dia cukup mendengarkan imam. Seperti itu. Walaupun pendapat yang lebih hati-hati, makmum tetap baca Al-Fatihah. Tapi surat tidak. Kenapa? Karena kita dipindahkan untuk mendengarkan bacaan imam seperti itu. Tapi kalau ketiga dan keempat boleh, silakan, enggak masalah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, demikian ya Mas Alian. Mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.